Bethany Elbethel Solo Baru yang dikasih Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, renungan kita pagi hari ini masih tentang Injil kasih karunia. Nah, kasih karunia adalah dua hal yang sangat familiar sekali yang sering kita dengar. Bahkan kata kasih karunia ini menjadi hal yang kontroversial, menjadi pro dan kontra oleh banyak anak-anak Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Banyak orang yang berpandangan bahwa sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Jadi tidak perlu mengerjakan kasih karunia itu sendiri. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau bacakan di kitab 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang kamu telah terima. Nah, jadi ayat ini, melalui ayat ini, surat ini ditulis oleh Paulus. Paulus itu hendak menasihati, mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ya. Jadi ayat surat ini ditujukan bukan untuk orang-orang yang belum mengenal kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Justru ayat ini ditujukan untuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Supaya apa? Mereka jangan menjadikan sia-sia kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupannya. Kita buka dulu di kitab Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di ayat ini jelas sekali bahwa karena kasih karunia kita itu diselamatkan oleh iman. Jadi apapun yang menjadi latar belakang kita ketika kita mengikut Tuhan, apapun yang menjadi alasan kita ketika kita mengikut Tuhan, itu pun bukan dari hasil usaha kita, tetapi apa? Karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah memanggil kita untuk kita boleh melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya untuk setiap kita. Ya, jadi kita percaya bahwa ketika kita diselamatkan Tuhan itu karena kasih karunia. Tidak ada satu hal pun yang membuat kita diselamatkan. Tetapi kita melihat banyak orang melakukan banyak hal supaya mereka boleh memperoleh keselamatan. Bahkan ada yang melakukan banyak ibadah, melakukan berpuasa, melakukan sedekah, memberikan persembahan, perpuluhan, rajin, ya. Mereka dengan tujuan apa? Supaya mereka beroleh keselamatan itu sendiri. Tetapi pada akhir hidupnya mereka pun menyadari bahwa tidak ada hal yang pasti dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kita, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ya, kita yang sudah beroleh kasih karunia Tuhan, kita ini memiliki hal yang pasti, yaitu jaminan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Seharusnya kita tidak menyia-nyiakan setiap kasih karunia Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari sosok seorang Paulus, pribadi seorang Paulus, ya. Paulus adalah, kita tahu, orang yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan. Paulus sebelumnya memiliki nama Saulus. Nah, Paulus ini adalah orang yang diberi kuasa untuk
menangkap, mengejar, bahkan memenjarakan anak-anak Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia berjumpa dengan pribadi Yesus, dia encounter sama Tuhan, dia beroleh kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupannya, ya hidupnya berubah sangat luar biasa. Bahkan dia menganggap semua yang dia miliki itu adalah hal yang sangat sia-sia. Nah, Paulus ini adalah orang yang lahir di zamannya Tuhan Yesus. Dia dilahirkan dari kota Tarsut, kota yang memiliki pelabuhan yang sangat besar sekali, dan dia pergi ke Yerusalem untuk belajar memperdalam ilmu agama Yahudi. Nah, Paulus ini adalah orang yang sangat berprestasi. Dia sangat berpengetahuan dalam hal agama karena dia pun memiliki mentor guru besar yang sangat luar biasa, yaitu Gamaliel. Ya, Paulus ini adalah orang yang sangat hafal kitab Taurat, bahkan dia taat melakukan hukum Taurat itu sendiri. Tetapi ketika dia mulai mengenal pribadi Yesus, ketika dia mulai menerima kasih karunia Tuhan dalam setiap hidupnya, semua hal yang dia miliki, kepandaian, pengetahuan, apapun itu semuanya menjadi sia-sia. Karena apa? Bagi dia, mengenal kasih karunia Tuhan, mengenal pribadi Yesus itu hal yang sangat berharga dalam setiap kehidupannya. Nah, pada zamannya Paulus, ya, setelah peristiwa kenaikan dan kebangkitan Tuhan Yesus, kekristenan itu berkembang sangat luar biasa sekali. Ya, murid-murid Tuhan menyebar berdiaspora sangat banyak sekali. Mereka melakukan mujizat, mereka menunjukkan kuasa ilahi, bahkan ada beberapa orang yang diangkat menjadi diaken, yaitu orang-orang yang penuh roh Tuhan dan penuh kuasa dan hikmat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa Paulus mengejar murid-murid Tuhan, mengejar anak-anak Tuhan? Karena apa? Paulus benar-benar tidak suka kalau Injil itu tersebar sangat luas sekali. Kita mau belajar dari satu kisah di kitab Kisah Para Rasul yang ke-26 ayat 9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan hanya telah memasukkan orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, ini kesaksian dari seorang Paulus. Dia sendiri katakan, aku tidak hanya menentang nama Yesus dari Nazaret, tetapi aku juga mengejar dan memenjarakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Ya, ketika kita melihat peristiwa ini, ketika terjadi penderitaan dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pada waktu itu, seharusnya Paulus ini orang yang bertanggung jawab, ya. Paulus ini seharusnya yang menerima hukuman dari Tuhan. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi hidup Paulus dan Tuhan sudah mempersiapkan Paulus, dia yang memilih memanggil Paulus untuk melakukan pekerjaan yang besar dalam setiap hidupnya, maka Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidupnya. Dan kita melihat ketika Paulus mulai menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya berubah sangat luar biasa sekali. Bahkan bagi dia tidak ada hal yang lebih berharga, yang lebih utama, yang lebih penting selain pribadi Yesus itu sendiri. Dan di yang terakhir kita mau baca di kitab Roma yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ayat ini adalah menjadi inti dari kasih karunia.
kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada setiap kita umat percaya, anak-anak Tuhan, ketika kita masih berdosa. Kasih karunia Tuhan diberikan ketika kita belum melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang seharusnya kita tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan berikan itu untuk kita. Seharusnya kita ini tidak layak menerima keselamatan yang dari Tuhan, tetapi Tuhan yang memberikan itu secara cuma-cuma dalam setiap kehidupan kita. Ya, bukan karena kita sudah melayani Tuhan, bukan karena kita sudah rajin ibadah, bukan karena kita sudah memberikan persembahan, bahkan mengembalikan perpuluhan untuk Tuhan, tetapi apa? Tuhan memberikan kasih karunia-Nya ini ketika kita pun belum mengenal Tuhan, ya. Jadi ketika kita mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita, ketika kita masih dalam keadaan berdosa, seharusnya kita menjadi orang-orang yang bisa menghargai kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mengerjakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seperti apa yang Tuhan sudah taruh, yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, bila pagi hari ini kita boleh memulai melangkah bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini, bila kasih karunia Tuhan itu yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.